Selanjutnya, ini adalah penjelasan setelah tadi di awal saya menjelaskan tentang konseptual teoritisnya. Sekarang kita coba untuk melakukan yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama adalah melakukan perubahan di RHS dulu ya. Ini yang paling sederhana, yang paling gampang. Ini yang akan kita lakukan pertama. Oke, kita coba ya. Kita lihat saya punya formulasi matematis yaitu maksimasi Z sama dengan 3x1 plus 4x2, di mana saya punya subjek tuh atau batasannya adalah ada 3 batasan ya, saya tuliskan ada B1, ada B2 dan juga ada B3. Oke. X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1200, 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 3000, dan X1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 3600. Oke. Sehingga kita lihat ya, awal saya di sini melakukan relaksasi terhadap fungsi tujuan ya. Sebenarnya kalian tidak melakukan ini nggak apa-apa. Saya rubah dari kasusnya maksimasi ke minimasi. Sehingga kalau saya rubah dari kasusnya maksimasi ke minimasi apa? Kita harus mengalihkan fungsi tujuan atau fungsi objektif dengan negatif 1 gitu kan. Oke. Sehingga berubahlah min Z sama dengan min 3x1 min 4x2, sehingga kalau berpindah min Z plus 3x1 plus 4x2 sama dengan 0 gitu ya. Ini sama ya dengan yang di sini. Oke. Ingat, kita harus cek terlebih dahulu karena kita mengerjakan linear programming. Syaratnya LP itu penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu simplex biasa gitu kan, kayak atau simplex 1 dan juga simplex 2 ya, atau lanjutan bahasanya, boleh pakai mana aja. Oke, nah sekarang bagaimana mengidentifikasi simplex 1? Berarti subjek to-nya tandanya harus kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau simplex lanjutan atau simplex 2, subjek to-nya bisa. Jadi salah satunya harus kurang dari sama dengan atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Jadi yang dikerjakan dengan simplex 2 yang lebih kompleks. Jadi di antara subjek to-nya memuat kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari atau lebih dari dan sama dengan. Berbeda dengan yang simplex 1 ya. Ingat ya. Ini ciri paling pokok. Kalau simplex 1 tuh semua harus kurang dari atau kurang dari sama dengan. Oke, sekarang kita cek. Lihat hasilnya apa? Ternyata pertidaksamaannya kurang dari semua. Maka ini kita selesaikan dengan simplex 1 gitu kan? Oke. Kalau simplex 1 berarti apa variabel tambahannya? Variabel tambahannya kita sebut sebagai variabel slack dengan menambahkan satu variabel tambahan, bisa XI, bisa SI, bisa RI, macam-macam terserah kalian. Kalau saya biasanya lanjutin aja pakai XI gitu ya. Oke, sekarang kita dapat untuk persamaan tersebut di batasan 1 itu jadinya X1 plus X2 plus X3. Ini adalah slack 1 gitu kan. Oke, 2X1 plus 3X2 plus X4 ini slack 2. X1 plus 4X2 plus X5 ini adalah slack 3 ya. Sehingga sekarang variabelnya ada 5. Oke. Setelah saya peroleh hasilnya itu, maka saya buat menjadi tabel iterasi gitu kan. Oke. Di tabel iterasi kita masukkan, ingat Z-nya tadi sudah berubah, jadi bukan 1 lagi tapi minus 1 gitu kan. Oke. Kemudian di sini saya hapus dulu ya, ini nggak ada D-nya dulu, jadi di sini tinggal masukin 3 dan 4. Ini 3, ini 4. Kemudian 0 0 0 0 ya. Jadi di sini belum ada D-nya dulu. Oke, saya hapus dulu ya. Oke. Pakai pena. Nah, sudah. Nah, ini kita lakukan simplex biasa dulu ya. Kita lakukan simplex biasa dulu. Oke, ini tabel iterasi awal ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Semoga sudah hafal ya, karena ini dibahas sebelum UTS ya. Karena dibahas sebelum UTS harusnya jauh lebih bisa. Oke. Selanjutnya adalah kita lakukan apa?
pencarian kolom pivot dan baris pivot. Oke, masih ingat ya? Saya nggak usah ulang supaya lebih cepat. Hasilnya adalah, nah, tabel terakhir ini adalah solusi optimalnya. Solusi optimal. Oke, solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 600, X2 600, dan Z-nya 4200. Nah, ini kalau formulasi matematisnya masih dengan kondisi yang awal. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Merubah formulasi yang tadi terhadap perubahan dari RHS-nya. Yang tadinya 1200 menjadi berapa, yang tadinya 3000 menjadi berapa, yang jadinya 3600 menjadi berapa, gitu kan? Oke. Sekarang kalau adanya perubahan tersebut, sebelum masuk ke penjelasannya, maka kita akan definisikan dulu. Oke. Dalam pendefinisian sensitivity analysis atau analisis sensitivitas, kita perlu tahu beberapa bentuk matrik yang diperlukan. Oke. Matrik pertama, saya punya matrik A, di mana matrik A ini isinya adalah variabelnya. Nih, variabel ini merupakan variabel di fungsi tujuan iterasi ya. Oke. Sedangkan isinya adalah diisi dari nilai optimal di iterasi akhir. Ya, coba kita lihat. Ini tabelnya adalah tabel iterasi awal, tabel awal ya. Oke, tabel awal iterasinya apa aja? Oh, ternyata lihatnya di tabel awal. X1, X2, X3, X4, X5. Oke, kita tulis di sini. X1, X2, X3, X4, X5. Ya kan? Kemudian terus saya punya nilai optimal. Nah, di sini nilainya berapa? 1, 2, 1, tulis di sini. 1, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ya. Jadi ini di iterasi awal, akhir. Semua adalah kondisi di awal, iterasi awal. Ini isinya adalah iterasi awal. Ya. Oke. Sekarang saya punya matriks satu lagi yang disebut sebagai matrik B. Matrik B itu gimana? Variabelnya merupakan variabel basic. Ya. Variabel basic di tabel optimal ya. Isinya itu variabel basic di tabel awal. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya gini. Yang dilihat variabel basicnya untuk matrik B adalah di tabel optimal. Nah, ini optimal ya. Oke, ini optimal. Variabel basicnya mana? Variabel basicnya ini. Nah, ini adalah var basicnya. Berapa? X5, X1, X2. Maka ini diisikan di sini. Ya, yang ini. Untuk ini. Oke. Isiannya kita lihat di tabel awal. Oke, pindah ke tabel awal. Tabel awal. Oke, isinya gimana? Isinya tabel awal. X1 ya kan? X5 dulu ya. X5 dulu. X5, X1, X2. 001, 121. Nah, nih. 001, 121, 134. Coba cek. Ya. 001, 121, 134. Paham? Variabelnya diambil di tabel optimal, tapi isiannya ada di tabel awal. Itu untuk mendefinisikan matrik B. Sekarang kalau matrik B inverse gimana? Sekarang kita punya satu matrik lagi namanya matrik B inverse, di mana kebalikan dari matrik B, ya. Variabelnya itu diambil dari var basic
tabel awal, isiannya diambil di var basic ya, optimal, tabel optimal. Kita cek tabel awal, variabel basicnya apa? Oh, ini nih variabel basicnya, var basic tabel awal atau iterasi awal. Nah, di sini tulisannya adalah X3, X4, X5 ya. Oke, kemudian isiannya ambil di tabel optimal. Ini tadi awal ya. Tabel optimal untuk X3, X4, X5. X3, X4, X5. Jadi saya punya matrik B inverse itu pasti kalau saya tulis ulang gitu ya. Ini X3, X4, X5. Nah, gampangannya gini. 5, 3, minus 2, minus 3, minus 1, 1, 1, 0, 0. Coba cek, sama nggak? Sama ya? Paham di sini bagaimana menginterpretasikan matrik A, matrik B, dan B inverse ya. Oke. Kemudian satu lagi yang harus dipahami, kita tahu namanya matrik identitas, di mana matrik identitas itu adalah perkalian antara matrik dengan matrik inverse-nya, gitu kan? Oke, berarti identitas sama dengan B kali B inverse. Sekarang kalau saya punya matrik B inverse dikalikan matrik A, ya, itu akhirnya apa akan menjadi A di tabel optimal. Ini awal. Nah, gitu ya. Sehingga kalau saya definisiin B inverse itu kalikan RHS awal, maka akan sama dengan DRHS akhir. Dah, ini matrik yang perlu kalian ketahui sebelum kita melakukan relaksasi atau analisis sensitivitas terhadap formulasi matematis. Gitu.